Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita dibuka dengan tabuhan rebana yang luar biasa. Ibu ini dari mana, Ibu? Dari Cilegon. Kok yang lainnya dari Pekalongan. Oke. Yang di rumah juga apa kabar? Mudah-mudahan semangatnya sama dengan ibu-ibu yang hadir di sini ya. Di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Begitu, terima kasih Ibu dari Cilegon, silakan bergabung dan teman-teman lainnya. Luar biasa, Masya Allah. Sekali lagi tepuk tangan untuk mereka. Bu. Bawa alat masing-masing. Mangga. Iya. Tuh, jadi hari ini ada yang dari Cilegon, ada dari Pekalongan. Coba saya sebutkan majlis taklimnya ya. Ucapkan salam. Yang pertama adalah Majlis Taklim Darul Rahmah Cilegon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Majlis Taklim As-Salamah Pekalongan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang jatuh ada bapak-bapak juga set ya Pak ya. Masya Allah. Jangan ngantuk ya Pak. Iya, enggak. Jadi kalau ada permasalahan mengenai suami, saya ada teman yang dimarahin. Ipan tanya, dia orang Cilegon apa Pekalongan? Orang Pekalongan, betul. Karena mengawal ibu-ibu Pekalongan. Oh. Ini mah ada oleh-oleh juga. Nah ini ditanya lagi Pekalongan apa Cilegon. Coba ada apa aja mah? Ada emping, terus ada kerupuk-kerupukan juga. Itu ada bungkusan apa mah? Tete Kang Abdi, Ipan pada di dasar mah? Emang dasar. Ini ada tasnya juga buat Mama. Terima kasih oleh-olehnya, nanti dibagi-bagi ya ke teman-teman kru juga. Insya Allah cukup, insya Allah. Nih ada artikel yang harus kita baca. Anak tega bentak dan aniaya ayah kandung hingga babak belur. Jadi ini ada SG, usianya 47. Ini sang anak. Tega membentak dan menganiaya ayah kandungnya sendiri. Namanya DT, usianya 84 tahun. Wah, kolot aki-aki. Betul, jadi aki-aki 84 tahun. Anaknya umur 47 tahun. Ini si bapak dipukul hingga memar dan berdarah. Kronologi awalnya itu ya, sang anak melarang bapaknya makan. Namun tiba-tiba saja nasi yang dipegang oleh bapak menjadi tumpah berantakan karena dilarang makan tersebut. Nah, melihat hal tersebut, sang anak menjadi emosi dan memukul sang bapak hingga luka-luka. Kejadian ini diketahui warga dan juga sang anak dilaporkan ke kantor polisi. Polisi yang curiga dengan perilaku sang anak karena tega berlaku keji kepada ayahnya kandungnya segera diminta melakukan tes urin. Ternyata hasilnya sang anak positif mengkonsumsi sabu narkoba. Karena secara akal sehat masa ngelarang makan aja aneh. Sudah dilarang terus kaget tumpah dipukul itu kan tidak. Kalau Mama ngelihat barangkali maaf dalam tanda kutip di rumah itu ibu mungkin sudah meninggal, tidak ada ya. Mungkin ya. Karena ada bapaknya doang kan 84 tahun. Mungkin. Ya anak laki-lakinya. Mungkin si anak laki-lakinya pun nggak ada istri. Mungkin. Ya kan? Karena buktinya hanya berdua mereka. Gak tahu tuh mah, tapi gak tahu ada yang berdua atau yang lain. Pokoknya si anak itu tuh mengkonsumsi narkoba, akhirnya melakukan tindakan keji kepada orang tuanya sendiri. Di mana biru sampai darah. Sudah kakek-kakek 84 tahun. Iya, makanya layak kalau polisi curiga, benar nggak Bu? Masa anak tega mukulin bapaknya? Ya Allah. Ini adalah kelakuan yang sangat di luar akal sehat manusia. Yang sangat keji, perbuatan dosa yang sangat besar,
yang namanya kepada orang tua jangankan memukul, sampai biru, sampai berdarah, ngomong kasar pun dilarang kan? Aja nggak boleh. Ya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qaulan karima. Bani Israil ayat 23. Allah perintahkan kalian ibadah kepada Allah. Jangan menserikatkan apapun ketika ibadah kepada Allah. Berbuat baik kalian kepada kedua orang tua kalian. Kalau seandainya satu orang atau dua orang tua kalian tinggal bersama dengan kalian, jangan ngomong ngomong kasar, ngomong cis, apalagi membentak, apalagi memukulnya. Bicara kepada mereka dengan bicara yang baik. Jadi ngomong aja pukul, Masya Allah. Dan juga menunjukkan bahwa mabuk-mabukan, minuman keras maupun narkoba itu menghilangkan pengaruhnya akal, luar biasa. menghilangkan akal sehat ya Maya. Oke, nanti kita akan bahas lagi lebih dalam lagi dan membuka pertanyaan dari ibu-ibu yang hadir di sini. Jangan kemana-mana, tetap di sini Sialaman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama, yuk. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami di sini di Sialaman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama, yuk. Oke, boleh tepuk tangannya mana Bu? Ibu sudah siap belum pertanyaannya? Siap belum? Boleh, siapa yang mau nanya? Nah di sini. Siap. Silakan, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Maryam dari Majelis Taklim Darul Rahmah Cilegon, Banten. Oke. Tanya Mamah yuk. Yuk. Mama, saya mau bertanya. Sok. Saya punya ponakan tuh, kalau disuruh sholat tuh paling susah. Dibilangnya jawabnya entar aja. Terus kadang-kadang tuh ngambek gitu. Gimana Mak kalau mengajar? Gimana solusinya? Umur berapa dia? Masih SMP sih. Ya tapi udah besar. Cewek, cowok? Laki-laki perempuan? Cowok. Laki-laki. Itu ponakan. Orang tuanya masih ada? Masih. Orang tuanya yang nyuruh sholat-sholat itu orang tuanya atau tantenya? Siapa aja gitu, kalau ada pas ada deket ya ayo sholat dulu. Dari kecil sudah seperti itu atau sekarang-sekarang aja? Enggak, mungkin pergaulan aja. Ya, jangan, jawabnya bener dong. Dari kecil tidak seperti itu. Tidak. Ketika sudah remaja, jadi sholatnya jadi kurang bagus gitu. Iya. Jadi dari kecil merajin. Biasa rajin gitu. Iya. Anda lihat Toha 132. Wa'mur ahlaka bisolati wastobir alaiha. Perintahkanlah segenap keluarga kalian untuk sholat dan sabar dalam mengajak sholat. Kata Allah. Kenapa sabar? Allah tahu. Kalau kita ngajakin jalan-jalan kepada anak dan keluarga, gampang apa gampang? Gampang. Ngajakin ke mall gampang nggak? Gampang. Ngajakin piknik gampang nggak? Gampang. Ngajak makan-makan gampang nggak? Ya. Ngajak sholat nu harares. Makanya Allah bilang bersabar. Ajakin, kasih contoh, doakan. Kan yang namanya ibadah, Rasul mengajarkan ibadah semenjak dini. Kan kalau ibu-ibu ngaji, belajar di waktu kecil bagai Kir di atas batu. Nah, dari kecil diajarkan sholat. Bapaknya ke masjid, anak laki-laki bawa ke masjid. Emaknya di rumah, anak perempuan bareng-bareng sama emaknya di rumah. Membiasakan terus. Bahkan Rasul mengatakan 7 tahun, kalau 10 tahun belum pukul. Saking wajibnya sholat. Bukankah Rasul mengajarkan ibda binafsi? Dimulai dengan diri kita, baru ngajak anak-anak. Dur maghrib, Anda teriak sama anak. Sholat. Emaknya ngejegrek depan TV. Jawab dengan jujur. Anak Anda sholat apa kagak? Dibalikin, mama aja nonton TV. Emang enak. Jadi ibda binafsi dimulai dengan diri kita. Kalau dilihat dari usia mah ini kan remaja. Memang rata-rata walaupun waktu kecilnya tuh udah taat banget. Remaja itu
godanya lebih besar karena pergaulan mulai luas. Mulai luas, SMP kecil. Mulai SMA, perguruan tinggi, makin banyak temannya di luar Jawa dan seterusnya. Sikapnya berbeda-beda, makanya wajib ekstra kita mendidik mereka, mengarahkan mereka. Begitu Maryam. Oke, ya. Makasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, Maryam. Mas, sebelum kita ke ibu-ibu, ada yang dari rumah mau nanya, boleh? Oh, mangga. Boleh. Lewat telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Dengan Sekar dari Surabaya, A. Oh ya, monggo. Tanya Mama yuk. Ayo. Mama, aku mau tanya. Aku Ini dengerin. kalau aku nih kebalikannya nih, Ma. Kalau anak aku itu sukanya tuh sekarang main HP sampai lupa waktu gitu. Jadi tuh aku suka kayak membentak anak aku gitu, Ma. Kira-kira gimana ya, Ma, kalau anak saya sampai sakit hati? Anda tidak berdosa. Karena Allah berfirman, ku anfusakum walikum naro. Jaga diri kalian, keluarga kalian di pada api neraka. Justru kalau Anda tidak mencegahnya, tidak memarahinya, Anda yang berdosa. Anak kayak pohonan. Kalau Anda punya pohonan, lagi kecil dikepang pohon bisa. Belengkok ke sini dibikin kayak ular pohonnya bisa. Tapi kalau udah mulai gede, mulai SMA, perguruan tinggi, udah kaku nih pohon. Sulit untuk dibendung. Makanya Anda wajib mengarahkan anak Anda sampai Rasul mengatakan dipukul pun boleh, silahkan. Tapi pukul dengan kasih sayang juga emang ya. Pukulnya bukan menyakiti, bak, bukan. Pukul bahwa ini adalah salah. Tapi dalam mengingatkan anak juga ada tahapan emang ya. Langsung bentak, langsung pukul Kayak aja. SP kantor 1, 2 baru 3. Oke, halus, sedang, baru, jangan dari awal udah menggonggong. Bahkan pun kalau anak Anda main HP terus, bahayanya para ahli mengatakan lebih bahaya daripada narkoba. Narkoba itu masih bisa disembuhkan. Kalau HP, Bu, semua saraf-sarafnya rusak. Gara-gara HP dia nggak mau sekolah, nggak mau salat, nggak mau mandi, nggak mau makan. Dia mau menyendiri, anteng dengan gadgetnya. Makanya wajib kita mengarahkan paling lama 1 jam misalnya. Mendingan ribut berantem, cabut HP-nya daripada anak Anda hancur masa depan. Fair untuk kita semuanya karena zamannya juga tantangannya lebih besar lagi ya. Tapi perjuangan wajib dikerjakan. Oke, kita kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Di Siraman Kalbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Masih di sini di Siraman Kalbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Tema kita hari ini adalah bentakan anak menyakiti hati. Walaupun tadi juga ada mengenai orang tua yang ngebentak anak, takutnya anak juga sakit hati. Intinya saling menghargai satu dan yang lain. Harusnya seperti itu. Oke, coba kita buka lagi pertanyaan. Siapa yang mau nanya? Bapak ada, Bapak? Boleh Bapak? Ke depan, Pak. Sini. Wih, baju baru nih. Benar. Masih ada lipetannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Kawit dari Kawit. Sejak dari Pekalongan. Ya. Ya. Kalau orang Ciamis Kawit itu asalnya. Asalnya ya, dan untuk pawitan tuh. Ya, Kawitan. Perkenalkanlah, saya mau tanya Mama yuk. Tanya Mama yuk. Saya mau bercerita masalah anak saya yang ketiga. Anaknya ada berapa emang? Anak saya 3, Pak. 3. Yang terakhir tidak diperkenankan jodoh, Pak. Jadi Usia berapa? usia sudah dewasa, sudah berjodoh, tapi bercerai. Oke, berapa usianya? Usianya ya sekarang sudah 30-an dan sudah punya anak 3. Laki-laki, perempuan? Yang anak saya laki-laki, yang dari sana perempuan. Ya maksudnya anak Bapak laki-laki. Iya. Iyalah, kan anak laki-laki menikah dengan perempuan. Anak Bapak laki-laki punya anak berapa? Saya
punya anak bapak yang Anak. laki-laki itu. Yang nomor Dua. 3 punya anak 2, Ya. berpisah dengan istrinya. Ya, di luar Oke. Jawa. Oh, istrinya di luar Jawa. Ya. Anaknya yang cucu bapak itu diurus sama anak bapak itu. Enggak, yang dibawa ke luar Jawa. Oh, jadi dua-duanya diurus sama ibunya. Iya. Oke, Jadi terus. gini Bu. Bu, Sejak- gini loh Bu. Ayo Ini, ibu Mas. dengerin. Saya mau cerita dari sudah sekian lama sudah hidup di Jawa kurang lebih setengah tahun dan saya tidak tahu secara mendadak tiba-tiba datang dari orang tua dari luar Jawa itu langsung pagi-pagi ambil anak sama cucu saya dibawa ke luar Jawa Bu. Jadi akhirnya cerai sampai sekarang. Nah, harapan saya untuk cucu saya gimana untuk harapan kedepannya Bu. Itu aja. Yang saya tanyakan Pak Kabit, Iya. maaf. Ya, Ketika besan saya datang ke Jakarta, iya. waktu itu artinya anak Anda belum berpisah. Belum. Alasannya apa? Kenapa diambil cucu Anda? Nah, saya tidak tahu untuk dibawa ke sana, untuk dipelihara di sana Bu. Dipelihara kayak binatang. Diurus ya. Diurus. Punten, apa Pak Kawi tidak bertanya kepada anak Anda, anak laki-laki Anda yang anaknya diambil sama besan? Anda nanya nggak kenapa sebabnya? Masalahnya sana itu yang besan saya itu anak pertama, untuk anak saya yang ketiga itu yang botot itu mungkin untuk biar hidup di sana Bu. Oke, nah. begini saya ngerti. Ya. Yang namanya kita orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek punya cucu pertama sangat sayang. Saya ngerasain. Pertama saya punya cucu Bu, saya ngajar dibawa dari umur 7 bulan. Saya siaran di band radio, saya bawa. Sampai kalau saya mau siaran, saya setir, di cucunya diikat pakai kain di jok yang samping. Begitu terus, kemana-mana saya bawa. Saking sayangnya. Mungkin, maaf dalam tanda kutip, besan Anda punya cucu yang pertama, sayang banget diambil. Yang pertanyaan saya, kenapa kok diambil cucunya? Anak Anda bercerai dengan istrinya. Alasannya apa? Alasannya tidak betah di Jawa Bu. Oke. Jadi sebelum pas menikah, anak bapak itu tinggalnya di luar Jawa. Iya. Pas sudah punya anak, balik ke Jawa. Tengah tahun. Ya. Iya. Terus beberapa bulan di sini disusul sama mertuanya. Tidak memberitahu. Ya, diambillah anaknya, cucunya sama istrinya anak Iya, bapak. iya. Nah, akhirnya terjadi perceraian. Iya. Kenapa anak bapak tidak ikut saja di sana? Yang laki-laki. Tidak bisa hidup di sana. Lah, gimana ya? Dia Nggak cocok. kerja Ya, di sini nggak Jakarta. cocok, situ nggak cocok. Iya. Ya. Kerja di Jakarta. Oke. Kalau memang mereka ingin mempertahankan rumah tangga mereka, toh LDR boleh, jarak jauh boleh. Iya. Misalnya istrinya di sana, di luar Jawa, anak-anak di sini, pulanglah seminggu sekali, 2 minggu sekali. Seandainya ada persamaan persepsi, keinginan bersama menjaga rumah tangga yang utuh, ini terjadi dan banyak terjadi. Tapi seandainya mereka masing-masing punya visi, punya misi yang berbeda, ini yang terjadi. Oke, bekerjanya di Jawa, ada pekerjaan Ada. sebagai Sebagai itu ya usaha Pak. Usaha swasta. karyawan. Karyawan, ya. Kenapa tidak bisa di luar Jawa? Maksudnya kepada orang tua. Kasihan pada orang tua. Sebetulnya ya Maya, ini harus dipikirkan dari awal pernikahan. Harus dipikirkan mau tinggal di mana. Ini yang di sini nggak mau tinggalin orang tuanya, di sini nggak boleh tinggalin orang tuanya. Maaf, Pak. Ya gimana? Kasihan sama orang tua itu anak-anak yang laki. Iya. Apakah istri Anda masih ada? Masih. Mana istri Anda mana? Oke. Ibu Mana? Sini sih. Oh, udah sepuh juga. Sini Bu. usia Pak Kawit berapa? 67. 67. Mangga. Masih jalan. Saya tanya, Pak Kawit punya anak berapa? 3 Ini yang bontot. yang bontot. Oke. Yang 2 di mana? Yang 2 di Pekalongan. Di Jawa Pekalongan. juga. Dua-duanya. Punten Ibu, mangga.
anak Anda ego, menantu Anda ego. Bagaimana akan ada titik temu? Rumah tangga yang bisa akur kalau dua-duanya saling. Makanya dalam hadis ayat pertama Allah berfirman, ya orang menikah jawaz pasangan. Saling mencintai, saling tolong menolong, saling musyawarah ada masalah, saling memaafkan ada kesalahan. Apakah anak mantu Anda pernah bermusyawarah tentang mereka kalau kerja nyekolahin anak? Pernahkah mereka membicarakannya? Nggak tahu mah ya. Dulu anak saya kan di pelajaran mah. Kan pelajaran setengah tahun 2 tahun terus pulang kan ada corona mah. Jadi anak saya kan nganggur. Akhirnya usaha konveksi gitu. Tapi si istri itu tidak menerima apa yang hasilnya sang suami. Okay. Saya enggak tahu ujuk-ujuk ada apa itu. Tiba-tiba orang tuanya ke situ mah. Enggak nelpon saya, enggak apa ngabarin enggak. Malah Tapi langsung anak-anak ikut ujuk-ujuk nyerahin istrinya. enggak, anak saya enggak nyerah mah. Langsung dibawa ke Jawa. Terus ke Jawa kita rujuk kembali. Kita apa? Melihara keluarga begitulah. Terus dia dia itu mah Pakai bahasa dia. dia terus di sana yang mengurusi cerai istrinya mah. Sekarang udah resmi cerai. Ya sudah. Nah, yang ditanyakan Suaminya. sekarang itu bagaimana nasib cucunya? Mereka pengen ada andil. Oke, Iya, sebentar ya, cucunya. sebentar. Hubungan darah sampai kiamat tidak ada hilang. Bapak kawin dengan istrinya nih, kakek dan nenek dari cucunya. Saya yakinnya Anda nyari nomor HP mereka. Anda sambangin datang ke rumah besan. Saya kakek kamu, saya nenek kamu. Kakek sayang sama cucu, nenek juga sayang sama cucu. Yuk ikut sama kakek jalan kemana kek. Atau sekarang anaknya kelas berapa? Kelas 3. SD? Kelas 3 yang pertama. Oke. Yang kedua. Boleh aja Anda masuk ke sekolahannya, bayarin tuh di sekolahan. Karena SD itu sekarang dari pemerintah kebanyakan gratis, minimal Anda beliin paket bukunya, Anda beliin paket ujiannya, ke sekolahan, samperin ke rumah besan. Nih sudah Aki bayarkan ujian, nih sudah Aki bayarkan uang bangunan sekolah, nih sudah kakek bayarkan yang namanya buat buku. Saya yakinnya insya Allah. Sekali-kali Bapak datang, nih kakek beliin beras, nih kakek beliin seragam. Itu akan membuka hati mereka bahwa Anda memang berkiprah menyayangi anak-anak mereka. Ikut andil. Betul. Terima kasih mah penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, mingkem Pak. Ipan. Oke, tapi memang cukup prihatin juga ya. Ada Ya. kondisi seperti itu ya, Ma. Karena begini ya, apapun yang terjadi, nenek itu sangat sayang sama cucunya. Apalagi cucu pertama. Mama ngalamin Pan. Yang namanya mama mau ceramah, mau ngajar, mau siaran di radio. Itu si Umer kan cucu pertama tuh. Mama bawa kemana-mana. Umur 7 bulan belum bisa jalan. Mama gendong-gendong. Kalau di jok samping gue ikat dah. Mama nyetir. Nih dulu kalau bersiaran tuh di Purok Cabe. Kan dulu mah nggak seramai sekarang. Mepet kita ngempet di pagar tuh mobil. Ada yang marahin dulu mah kan nggak kayak sekarang. Di situ lama ngeliatin heli. Girang Umer. Makanya saat itu cucu pertama saya lah yang paling dikenal oleh orang-orang di mana-mana ngajar. Karena dibawa kemana-mana. Iya. Wajar Pak Kawit juga. Sama-sama kasih sayang nenek kakeknya juga. Betul, Ya. sangat Ya, menyayangi. mudah-mudahan ada titik tengah, titik temu ya, Ma ya. Oke. Boleh satu lagi siapa yang mau nanya? Yang di sini silakan, Bang. Berem jawer kotak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Juarti dari Majelis Taklim Darul Rohmah Cilegon.
T-A-T, T-I-T. Tati. Pinter. Tanya Mama yuk. Ayo, Tati. Mah begini ya, Bagaimana? kan saya tuh silaturahmi tuh ke teman. Sebetulnya kan anak-anaknya juga halus kalau ketemu saya tuh. Tapi di suatu hari saya silaturahmi ternyata kok anak itu sering ngebentak orang tuanya. Saya kaget. Aduh, harus bagaimana nih? Saya kan lagi bertamu juga gitu. Di situ saya hanya kaget aja Mah. Terus bagaimana saya sebagai teman menyikapi situasi seperti itu? Anaknya umur berapa? Anaknya sebetulnya udah besar, ada yang SMP kelas 3, ada yang kelas 1, ada juga yang udah SMA 3. Istilahnya depan orang aja berani gitu, apalagi kalau nggak ada tamu dan lain-lain, mungkin gitu juga ya. Nah itu dia. Sebagai teman harus gimana melihat seperti Hidup itu? itu tergantung kebiasaan. Biasa begitu dimanapun memang begitu. Karena udah tabiatnya, udah kelakuannya begitu. Boleh jadi dia ngeliat emaknya, bapaknya sama orang tuanya begitu tabiatnya. Mungkin. Atau dia melihat di rumah teman-temannya, temannya sama orang tuanya begitu. Nah, harusnya kita orang tua, begitu anak pulang ke rumah ngomong yang kasar, yang tidak layak dia omong, atau ngomong sesuatu yang maaf, yang selama ini gak pernah terjadi. Misalnya ngomong anggota ragunan di absen. Ketika kita mendengar kan pasti kaget. Mungut di mana ini anak? Langsung kita rangkul. Jangan ngomong begitu sayang. Tidak boleh, itu tidak baik. Itu kasar. Orang lain tersinggung. Harusnya seperti itu. Ngomong lagi, nasehatin. Ngomong lagi, nasehatin. Ini anak sadar. Kalau di luar, oh teman-teman begitu. Di rumah mama marah. Sampai kapanpun Tati ini anak ingat. Boleh jadi, ini anak ngelihat orang tuanya kasar kepada orang tuanya. Atau si bapak kepada emaknya kasar, emak kepada bapaknya kasar, sama pembantunya sama sopirnya kasar, maka dia mencontoh. Satu, boleh jadi teman-temannya kepada orang tuanya begitu. Sahabatnya, tetangganya, yang namanya anak, yang dilihat, yang didengar, nempel di kepala mereka. Anda jangan langsung ngomong ke anaknya, siapa, lu bisa jadi benci tiap datang. Ngomong ke teman Anda, kok anakmu begitu? Itu tidak boleh. Bu, yang namanya kita orang tua, jangankan anak kasar. Ditolak keinginan kita juga kita sedih. Jadi, kalau Tati langsung ngomong ke anak-anaknya salah. Ngomong ke teman kamu, bilangin tidak boleh begini. Baik Mah. Terima kasih Mah Ya. atas masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. T-A-T-T-I-T. Pinter anak-anak. Hubungan manusia dengan manusia itu memang sama saja seperti hubungan sosial. Pasti ada saja Betul. clashnya, Mama masalahnya. jangan jauh-jauh. Ini anak mama. Ngelihat dia. Nggak kemana, nggak kuliah. Enggak. Iya. Antar. Kata dia, bukan dari tadi. Barusan janjian, telepon mau pergi sama temen. Iya. Gitu doang gue nangis. Man. Jangankan dibentak. Apalagi nasi ditumpahin kayak tadi. Iya, sampai iya. dipukul. Wah, sedih banget orang tua. Ada yang mau disampaikan mah mengenai bentakan anak itu bisa menyakiti hati para orang. Oke, pemirsa. Yang namanya kita bakti sama orang tua, perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2 setelah ibadah kepada Allah. Anda lihat dalam ayat yang tadi dikatakan, setelah Allah perintahkan bakti ibadah sama Allah, orang tua diurusin jangan kasar. Anda lihat juga An-Nisa dalam ayat yang ke-36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Habis nyembah Allah, bakti sama orang tua. Anda silakan lihat juga di dalam surat Luqman 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidika ilayal masir. Aku wasiatkan kepada segenap manusia agar kalian selalu berbakti, selalu berbakti kepada orang tua kalian, khususnya ibu kalian, wahnan ala wahnin, lemah di atas segala kelemahan, menyusukan kalian 2 tahun, bersyukur kepadaku kata Allah, bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Dari sekian banyak ayat Al-Quran, bakti sama orang tua nomor 2 setelah ibadah kepada Allah, saking perlunya bakti sama orang tua. Makanya Rasul mengatakan, ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil walidain.
Ridhonya Allah di atas ridho orang tua, murkanya Allah di atas murka orang tua. Jadikan orang tua kita ridho, Allah ridho. Kalau ada yang menyakiti orang tua, apalagi sampai meneteskan air mata, maka Allah murka. Yang ada jangan lupa, sorga yang paling luas pintunya yang di tengah. Pintu apa? Birrul walidain, bakti sama orang tua. Bersyukur kalian kalau orang tua masih hidup, kunci surga masih ada di hadapan Anda dengan cara bakti sama mereka, senangkan mereka, bahkan mereka jangan menyebabkan mereka sedih, apalagi menangis. Inilah kunci neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Yuk, camkan, laksanakan, insya Allah surga ada di hadapan kita kalau kita bakti sama mereka. Makanya lihat oleh Anda, apakah Anda lebih mencintai pasangan Anda atau orang tua Anda? Cintai mereka, karena sebelum Anda punya pasangan, mereka yang mengandung melahirkan kalian. Ya. Tadi yang saya sampaikan itu banyak sekali kasus ini mah di zaman sekarang. Ngelihat temannya, waduh enak hidupnya, apapun ada dari orang tuanya. Akhirnya melihat ke orang tua sendiri terpenuhi ya. Akhirnya dia ada terucap kata, aduh orang tua saya mah nggak becus gitu mah. Itu takdir. Makanya ma asobakum min musibatin ma asobakum illa bidzillah. Semua musibah dengan izin Allah. Menghadapinya bagaimana? Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Hadapi dengan iman, Allah kasih hidayah sama kita. Tidak akan menyesali. Kenapa lahir dari keluarga miskin? Kenapa orang tua bodoh? Kenapa orang tua saya bukan seorang pejabat? Kenapa orang tua saya orang kampung? Banyak alasan. Ini ketentuan Allah. Wajib kita mensyukurinya. Nah itu, bersyukur itu paling penting Mbak ya. Betul. Zaman anak sekarang katanya, aduh enak banget, coba kalau kita jadi Rafathar, anaknya Raffi Ahmad semua pada gitu. Atas siapa? Belum tentu dia bahagia. Nah. Makanya syukuri apa yang ada. Inilah takdir saya, karena takdir tidak bisa dirubah. Dan kita tidak tahu takdir kita. Kewajiban kita apa? Bekerja, berusaha maksimal, diiringi dengan doa untuk menggapai apa yang kita inginkan. Jadi orang pintar banyak belajar. Pengen jadi orang kaya, bekerja dong, berusaha. Kalau pengen jadi orang sabar, latih diri kita. Kalau pengen surga, bakti sama orang tua. Masya Allah, Allah berikan jalan-jalan tergantung kita tempuh atau enggak. Jalan yang sudah Allah tunjukkan kepada kita. Kayak kita mau pergi ke suatu tempat, kan di tengah jalan tuh ada nih ke Bogor, Tanah Panah. Ini ke Tangerang, Tanah Panah. Yang ini ke Bandung, Tanah Panah. Kalau saya mau ke Tangerang, ikut dong alur ini. Sama Quran juga. Ada petunjuk. Kalau saya pengen selamat dunia akhirat, bakti sama orang tua, ikuti petunjuk ini. Kalau Anda tidak mengikutinya, ya Allah, dijamin nyebur ke kali. Ya. Tidak sesuai dengan harapan. Itulah kenapa agama menjadi dasar. Ketika ada tersesat sedikit, sudah pegang petunjuknya. Betul. Bisa kembalinya mudah. Makanya Allah, innallaha ghafurur rahim. Pengampunan yang bagi siapa? Manusia digoda setan. Kalau kita melenceng, salah dari petunjuk tadi, istighfar, taubat sama Allah dengan taubatan nasuha, lalu kembali lagi. Tadi mana petunjuknya? Oh, ke sebelah sono, langsung ikutin lagi. Begitu makanya, agungnya Allah, dosa kita diampuni selama tidak syirik. Makanya anak itu orang menyebutnya banyak juga investasi. Bisa menggiring kita ke surga, tapi bisa sebaliknya juga. Cuman mama sebagai orang tua, jangan kita PHP. Terlalu banyak harapan. Kalau saya tua, anak yang ngasih makan. Kalau saya tua, anak yang bawa ke dokter. Kalau saya tua, biarin anak-anak yang nyuapin saya. Jangan terlalu banyak harapan. Mohon sama Allah, kalau bisa sampai tua sekalipun, jangan nyusahin siapa-siapa, termasuk anak. Banyak kejadian. Anak tadi aja numpahin nasi dipukul. Masya Allah. Ada menantu yang menyebokin dan seterusnya. Cucu yang marah-marah, bahkan doa mereka, ya Allah kalau emakmu diambil, ambil ya Allah. Saking jengkel ngurusin orang tua. Di antaranya, tidak semua. Oke, boleh doa mah untuk kita semuanya. Angkat tangan yuk. Hadirkan hati, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Bersyukur kami dilahirkan oleh orang tua kami. Bersyukur kami lahir dengan sempurna. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa bicara. Kami pun bersyukur orang tua yang Kau pilihkan buat kami. Orang tua yang sangat menyayangi kami sebagai anak-anaknya. Bahkan khusus ibu, mereka rela mengorbankan segala-galanya demi kami, anak mereka yang tercinta. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, bukakan hati kami, lunakkan hati kami, agar kami selalu bakti kepada orang tua kami, baik ayah maupun ibu kami ya Allah. Kami pun bermohon kepadamu ya Allah, kesabaran di hati kami. Seandainya kami memiliki orang tua yang sudah sepuh, sudah tua, banyak menyusahkan, banyak marah, banyak ngomel. Kadang-kadang keinginannya tidak sesuai dengan harapan kita. Namun semuanya telah berikan Engkau ketentuan buat kami untuk menguji iman kami agar kemana kami mengarah. Kami bermohon kepadamu ya Allah kekuatan, keimanan, ketakwaan, ketangguhan dalam hati kami untuk mengatasi semuanya ya Allah dengan ridho darimu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, rabbil alamin. Mama terima kasih Mah ya. Sami. Ibu terima kasih ya. Berdoa mudah-mudahan anak-anak kita itu bisa membahagiakan kita dunia sampai ke akhirat kelak. Amin. Oke. Hari ini kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Mama yuk.